Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Marilah pada saat ini kita boleh mengambil kata kemuliaan Tuhan, saat teduh jenak dan mohon berkah yang daripadanya. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang indah. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah kepadamu. Oleh sebab itu tolonglah berkah-Mu nyata tercurah atas ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan seolah-olah, karena jalan Tuhan selalu ada di hadapan kita, namun hati kita tetap percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus terlihat dari sikap, langkah laku, tindak tanduk di dalam kehidupan kita. Dan hal ini bukan satu hal yang mudah, tapi hal ini adalah hal yang harus terus diuji dari waktu ke waktu. Karena situasi kondisi memungkinkan orang untuk susah menunjukkan sikap perbuatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saat ini kita menaikkan satu pujian untuk meneguhkan hati dan kehidupan kita. Apapun yang terjadi
dalam hidupku ini. Yesus, oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Mari kita ambil tata kemuliaan Tuhan, mohon berkah pimpinannya, sehingga kita boleh mendapatkan berkat dari perlindungan firman pada saat ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Segenap keberadaan, hati, pikiran, tubuh kami pasrahkan kepadamu. Mempersilakan Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu berada, yang menikmati bersama-sama kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami usai patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus sendiri nyata atas kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan kami bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, telah lama kita tidak bersilaturahmi, baik dalam ibadah bersama ataupun dalam satu perkunjungan demi perkunjungan. Persoalan permasalahan yang silih berganti menghampiri kita, umat tebusan Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan yang melihat, memperhatikan, peduli dan bersegera menolong. Oleh sebab itu, sikap hidup orang percaya dalam situasi keadaan yang sedemikian ini
memungkinkan untuk tindakan-tindakan sosial dibatasi. Namun biarkanlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita berjalan beriringan dengan langkah laku perbuatan kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-26. Namun kita akan membacanya dari ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 saja. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan sendiri dengan seksama. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Mari kita baca. Judul berikutnya 1-3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada saat ini adalah iman dan perbuatan yang berguna. Apakah iman dan perbuatan yang kita miliki memiliki nilai guna, memiliki nilai manfaat? Wah, zaman seperti ini ya, perbuatan-perbuatan kita terbatasi, Pak. Perbuatan-perbuatan kita terhambat, Pak, untuk menunjukkan iman, untuk menunjukkan bahwa kami percaya kepada Yesus. Pastilah perbuatan-perbuatan terhambat, Pak, karena ada pembatasan-pembatasan sosial di dalam berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat ini adalah Yakobus, dan penerima surat ini sudah sangat paham tentang siapa penulisnya, yaitu Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sehingga Yakobus menuliskan surat? Dan surat ini ditujukan kepada siapa adalah mengacu pada pasal 1 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa Yakobus menuliskan surat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang ada di perantauan? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Sehingga pada bagian nats yang kita baca saat ini berkisar tentang iman dan perbuatan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mencoba untuk memperhatikan pada Yakobus pasal 2 ayat yang pertama, di sana disebutkan, dan selanjutnya di sana disebutkan bahwa Yakobus mungkin mendengar bagaimana sikap langkah laku, berkata perbuatan orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan dalam menunjukkan imannya kepada Tuhan, imannya kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana Yakobus mengetahui
bahwasanya perwujudan perbuatan iman Kristen, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan adalah tidak tepat, kurang tepat. Karena salah satu dan yang lainnya menyebutkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus di perantauan menunjukkan iman yang memandang muka. Perbuatan langkah laku mereka memandang muka. Manakala memperlakukan si A, si B, si C, yang berstrata sosial seperti ini, berbeda. Oleh sebab itu, Rasul Yakobus menuliskan surat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Dan sesungguhnya kita pun juga termasuk orang-orang yang layak untuk membaca dan menikmati surat dari Rasul Yakobus ini. Karena surat dari Rasul Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang di perantauan. Dan sesungguhnya kita pun juga orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sudah seberapa lama kita mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan? Dan bagaimana iman dan perbuatan berguna dan berdampak? Apakah masih berguna, apakah masih berdampak, ataukah bahkan tidak? Karena pengaruh kehidupan yang sedemikian sulit, permasalahan-persoalan datang silih berganti. Tidak hanya kepada orang-orang yang Kristen, orang-orang non-Kristen pun juga. Tetapi pada bagian ini, melalui surat Rasul Yakobus, marilah kita mencoba untuk melihat, menilik kembali bagaimana iman dan perbuatan Kristen kita, apakah masih berguna atau tidak, masih berdampak atau tidak. Nah, pada bagian ini Rasul Yakobus menuliskan surat bukan untuk memberitahu, tetapi Rasul Yakobus ingin mengingatkan kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, sehingga iman dan perbuatannya itu apakah masih tetap sama seperti pertama kali seseorang itu menikmati satu hubungan yang intim dengan Tuhan, menikmati satu pengalaman yang indah dengan Tuhan, ataukah telah usang karena waktu yang panjang, permasalahan-persoalan datang silih berganti dan menggeser bagaimana sesungguhnya iman dan perbuatan Kristen itu harus berdampak, harus bernilai guna, dan menjadi tergeser. Oleh sebab itu, melalui surat Yakobus ini, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apakah iman dan perbuatan yang berguna masih tetap ada dalam kehidupan kita? Iman dan perbuatan yang berguna adalah iman yang menyelamatkan diri seseorang itu dan memiliki dampak bagi orang lain. Perhatikan baik-baik. Iman dan perbuatan yang berguna adalah iman yang menyelamatkan diri seseorang itu dan memiliki dampak positif bagi orang lain. Ini harus dicamkan baik-baik. Dalam nats yang kita baca,
pada ayat yang ke-14, 15, 16. Di sana disebutkan bahwa iman tidak cukup hanya diperkatakan. Aku punya iman. Aku memiliki iman. Aku punya keyakinan. Tidak cukup. Dalam ayat yang ke-15 dan 16 juga disebutkan bahwa perbuatan belum cukup hanya sampai perkataan saja. Aku punya perbuatan baik. Aku punya perbuatan baik. Aku punya perbuatan baik. Aku punya perbuatan baik. Rasul Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan pada saat itu dan juga kepada kita sekalian pada saat ini, bahwa sesungguhnya iman yang menyelamatkan diri seseorang dan iman yang berdampak positif bagi orang lain adalah iman yang tidak hanya diperkatakan, perbuatan yang tidak hanya diperkatakan. Belum cukup kalau iman itu hanya diperkatakan. Belum cukup kalau perbuatan itu hanya diperkatakan. Dalam ayat 19, di sana lebih tegas lagi. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kita semuanya percaya hanya ada satu Allah. Semuanya mengetahui, semuanya mempercayai. Dan bahkan di sana disampaikan, setan pun juga percaya. Lebih lanjut dikatakan bahwa setan pun juga gemetar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, camkan baik-baik. Iman tidak cukup hanya diperkatakan. Perbuatan tidak cukup hanya diperkatakan. Kalau mau iman itu menyelamatkan diri kita dan juga berdampak positif bagi orang lain, lebih lanjut dikatakan dalam ayat yang ke-19 bahwa orang yang hanya mengatakan iman, orang yang hanya mengatakan perbuatan, disebutkan ayat yang ke-20 bagian A, bahwa disebut sebagai orang yang bebal. Orang yang hanya mengatakan punya iman, orang yang hanya mengatakan punya perbuatan-perbuatan baik, dikatakan dalam ayat 20 bagian A, orang bebal. Apa definisi orang bebal? Bebal adalah orang bodoh? Bukan. Tetapi orang bebal pasti bodoh, malas, dan tidak bertanggung jawab. Tetapi orang bodoh, orang malas, orang yang tidak bertanggung jawab tidak selalu bebal. Dalam arti kata bahwa kalau orang bebal, sesungguhnya orang itu telah mengetahui, tetapi orang itu tidak mau melakukan. Tetapi kalau orang bodoh, mengapa tidak mau melakukan? Karena mungkin orang itu belum mengetahui, belum mengerti. Sehingga kalau sudah mengerti ataupun sudah mengetahui, orang itu akan melakukan dan tidak akan disebut sebagai orang bodoh lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu Rasul Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan dan juga kepada kita sekalian saat ini, manakala kita mau
berada pada satu posisi iman dan perbuatan yang bernilai guna, maka kita harus memahami bahwa iman yang bernilai guna adalah iman yang menyelamatkan diri seseorang itu dan memiliki dampak positif bagi orang lain. Adalah tidak cukup diperkatakan, harus ada tindak nyata. Bukankah kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Seberapa lama kita mengikut Tuhan? Jangan sampai label orang bebal menempel pada diri kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sangat sia-sia. Bagian yang selanjutnya dari nats yang kita baca, iman dan perbuatan yang berguna adalah iman yang menyelamatkan diri seseorang dan berdampak positif bagi orang lain. Bila iman dan perbuatan menunjukkan satu korelasi, menunjukkan satu hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Ini yang diingatkan oleh Rasul Yakobus, bahwa kalau kita mau menyelidiki dalam kehidupan kita, apakah iman dan perbuatan kita bernilai guna, maka kita harus melihat apakah ada korelasi, apakah ada hubungan antara kepercayaan kita kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau tidak ada hubungannya, ya, kalau tidak ada hubungannya seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20 bagian B, maka iman itu adalah iman yang kosong, tidak ada isinya. Itu iman yang dan perbuatan yang tidak ada korelasinya. Satu orang mengatakan, aku ada iman. Satunya lagi, aku ada perbuatan. Tidak bisa. Harus ada hubungan di antara orang yang mengatakan aku punya iman dan aku juga punya perbuatan. Harus ada hubungan di antara keduanya, antara iman dan dengan perbuatannya. Pada bagian yang di bawah kita melihat satu contoh iman yang ada hubungannya dengan perbuatan adalah iman Abraham. Di sana disebutkan bahwa ada satu kerjasama yang luar biasa antara iman dan perbuatan. Ada kerjasama yang luar biasa sehingga nats yang berikutnya disebutkan bahwa iman yang punya kerjasama ini adalah iman yang menjadi sempurna. Manakala iman menjadi sempurna merupakan iman yang menyelamatkan pribadi orang itu dan berdampak bagi yang lainnya. Abraham dalam nats yang kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-26, maka di sana kita akan bisa melihat bahwa Abraham memiliki perbuatan-perbuatan. Abraham memiliki perbuatan-perbuatan. Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya. Ini adalah satu perbuatan yang luar biasa. Perbuatan Abraham yang ingin mempersembahkan Ishak anaknya, di mana Tuhan meminta melakukannya, adalah perwujudan dari kepercayaan Abraham kepada Tuhan.
kebergantungan Abraham kepada Tuhan. Ini. Sehingga iman dan perbuatan Abraham terjadi satu hubungan, terjadi satu kerjasama. Dan disebutkan dalam surat Rasul Yakobus bahwa iman yang sedemikian ini adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Ada tindakan nyata. Dan tindakan-tindakan itu adalah akibat dari Abraham beriman. Jadi bukan berarti kalau pada umumnya orang berbuat baik untuk mendapatkan satu keselamatan diri, bukan. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Abraham adalah perbuatan yang menunjukkan iman. Seperti halnya juga Rahab. Rahab telah mendengar kiprah tentang pertolongan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi? Rahab memiliki iman. Rahab memiliki satu keyakinan kepada Tuhan Allah orang Israel. Dan suatu saat kepercayaan yang dimiliki oleh Rahab harus melewati ujian, yaitu manakala ada orang-orang Israel yang masuk ke daerah itu menjadi pengintip untuk membuat satu strategi menaklukkan daerah yang didiami oleh Rahab. Dan perbuatan yang menyembunyikan para pengintai-pengintai Israel ini, dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan satu hubungan imannya yang dimiliki oleh Rahab kepada Tuhan Allah orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi iman dan perbuatan yang bernilai guna adalah manakala iman dan perbuatan itu menunjukkan hubungan bekerja sama. Ada satu keyakinan, tetapi ada satu wujud nyata dari sikap, tutur kata, tindak tanduk, perlakuan yang ditunjukkan pada dunia ini. Baik Abraham ataupun Rahab, perbuatan dan iman yang ada pada mereka menunjukkan adanya korelasi. Bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Manakala kita mengalami satu permasalahan persoalan, kita mengatakan hatiku percaya, hatiku percaya. Manakala ada di tempat doa, memang hatiku percaya, tetapi di tempat yang lain, di kehidupan nyata, kita ketemu suami, kita ketemu istri, ketemu anak-anak, kita ketemu tetangga, kita ketemu sanak famili, rekan dan handetolan. Apakah kehidupan kita ada kehidupan yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah? Karena pada bagian ini, iman dan perbuatan yang bernilai guna adalah
iman dan perbuatan yang memiliki satu hubungan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang selanjutnya di sana disebutkan bahwa hubungan yang terjadi antara iman dan perbuatan orang-orang yang percaya diberikan penilaian oleh Tuhan. Apa penilaian Tuhan? Ada satu pembenaran. Ya, benar. Benar perbuatanmu. Karena ada hubungannya dengan iman. Benar perbuatanmu. Karena ada hubungannya dengan iman. Yang dilakukan bukan kehendaknya sendiri. Yang dilakukan bukan keinginannya sendiri. Tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kebergantungannya kepada Tuhan. Bukan semau gue. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya ini. Dengan kehidupan orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Bahwasanya manakala mereka mengaplikasikan, menerapkan perbuatan orang yang beriman kepada Tuhan, memandang muka di antara satu dengan yang lainnya. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan semau gue. Ya kalau aku mau, ya aku lakukan. Kalau aku tidak, ya tidak. Syukur kalau orang itu terus memiliki mood di dalam mencintai Tuhan, semangat dalam mencintai Tuhan. Tetapi kalau suatu saat seseorang itu sedang tidak mood dengan Tuhan, maka apa yang terjadi dengan iman dan perbuatan kekristenannya? Pastilah seperti orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan yang menerima surat dari Rasul Yakobus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman perbuatan yang bernilai guna yang ada pada kita semuanya harus memiliki hubungan. Perbuatan yang terjadi adalah perbuatan karena seseorang itu percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan ada bagian yang terakhir. Tuhan membenarkan. Abraham disebut oleh Tuhan sebagai sahabat Allah. Sahabat Allah. Karena apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan mencerminkan kebergantungannya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka biarkanlah ingat-ingatan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan juga mengingatkan kepada kita sekalian seberapa besar nilai guna iman dan perbuatan Kristen kita. Semakin naik ataukah semakin turun. Dalam situasi kondisi seperti apapun juga, pada saat ini yang menimpa bangsa dan negara dan juga dunia pada umumnya, pembatasan-pembatasan hubungan sosial di antara satu dengan yang lain, biarkanlah ini tidak menjadi alasan bagi orang-orang Kristen tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu sebagai wujud iman kebergantungannya kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan perbuatan yang bernilai guna adalah iman yang menyelamatkan diri seseorang dan berdampak bagi orang lain secara positif. Adalah iman yang tidak hanya dikatakan, perbuatan yang tidak hanya dikatakan, tetapi iman dan perbuatan yang menunjukkan hubungan di antara satu dengan yang lainnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan yang membenarkan dan kita sekalian sebagai pengikut sahabat Allah, seperti yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Karena perbuatan yang menunjukkan iman kebergantungannya kepada Tuhan. Inilah satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat, kita renungkan untuk kita terus mengaktifkan iman dan perbuatan supaya bernilai guna terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Meski situasi kondisi menghambat untuk kami menunjukkan perilaku perbuatan yang sesuai dengan iman Kristen. Tetapi biarkanlah ya Tuhan, kami terus mengarahkan perbuatan-perbuatan yang memiliki hubungan dengan kebergantungan kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semuanya untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, maka biarkanlah kita semua yang ada dimanapun tempatnya, kita tidak menutup diri, kita tidak berdiam diri. Meskipun ada pembatasan-pembatasan hubungan sosial di antara satu dan yang lain, tapi mari kita berlomba-lomba untuk mengaplikasikan, menerapkan perbuatan baik sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Lihat orang yang ada di kanan kiri muka belakang. Apakah mereka mengalami sesuatu, membutuhkan satu pertolongan? Tolonglah mereka. Angkat mereka, rengkuh mereka, sehingga menjadi orang-orang yang berpengharapan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah ini. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah memperkenan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu dalam keadaan yang berjauhan di antara satu dengan yang lainnya. Dan kami hanya bisa menikmati lewat
siaran ini. Namun biarkanlah ya Tuhan, terus satukan hati pikiran kami untuk memuliakan-Mu. Engkau menolong anak-anak-Mu yang bergumul tentang kesehatan. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau menolong orang-orang yang bergumul tentang keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau mendamaikan, Engkau merangkum mereka sekali. Dan yang bergumul tentang perekonomian, Tuhan, kami berharap, kami berpasrah hanya kepadamu, Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang mencurahkan rahmat-Mu atas mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah segala berkat ini tercurah atas kami semua umat tetebusan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, bahkan aparat penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan dan kehakiman. Tuhan, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka. Dan saat ini, biarkanlah ya Tuhan, kami menyerahkan untuk segala aktivitas kehidupan kami selanjutnya. Segala berkah campur tangan-Mu hanya kami minta, hanya kami pohon. Melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai. Maka biarkanlah segala berkah, anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.